Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar GECA Peniel Surabaya. Hari ini, Jumat, tanggal 18 Juni 2021, bersama saya Pendeta Markus Indrianto. Haleluya. Satu sukacita tersendiri kalau hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar. Saya percaya kita semua selalu dalam perlindungan, penyertaan, dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya berharap kita semua baik-baik, sehat-sehat, dan diberkati Tuhan. Terlebih dari semuanya itu, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana nats pembacaan kita dalam jadwal rutin pembacaan gemar, gerakan membaca Alkitab rutin GECA Peniel Surabaya terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Dan saya akan fokus diberkati dalam Ibrani pasal pertama sampai yang ke-4. Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai yang ke-4. Dan berdasarkan pembacaan kita pagi hari ini, saya diberkati tentang kebenaran yang luar biasa. Dan saya beri tema renungan pagi hari ini di dalam program Mimbar Gemar kita, yaitu hidup adalah sebuah pertandingan iman. Hidup adalah sebuah pertandingan iman. Ya. Dan pertandingan iman ini, catat baik, ini diwajibkan bagi kita semua. Sekali lagi, pertandingan iman ini wajib. Artinya apa? Ini harus kita jalani. Karena ini bagian perjalanan kehidupan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan hidup yang adalah sebuah pertandingan, mau tidak mau kita harus menangkan. Kita tidak boleh kalah dalam pertandingan iman ini. Nah, oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bersama tentang fakta kebenaran yang perlu sama-sama kita pahami. Hidup adalah sebuah pertandingan iman. Mau tidak mau ini harus kita jalani. Ini harus kita sama-sama lalui. Oleh sebab itu, pertanyaan besarnya, bagaimana rahasianya supaya kita bisa mengalami atau keluar sebagai pemenang dalam pertandingan iman ini? Di mana kita tahu hidup ini tidak mudah. Pertandingan iman ini tidak gampang. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan, hambatan, rintangan, persoalan yang kita hadapi. Tapi sisi lain bagaimana kita bisa tetap menjalani pertandingan wajib ini. Kita nggak bisa menghindar. Karena pada dasarnya Yesus rindu supaya setiap anak-anaknya adalah anak-anak yang terpilih, teruji, dan keluar sebagai pemenang. Tentunya apa yang menjadi kunci dan rahasia dalam pertandingan iman kita supaya kita keluar sebagai pemenang? Ada 3 hal dari pembacaan kita. Yang pertama, saya bacakan di dalam ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita, kata kuncinya, menanggalkan semua beban dan dosa. Ini hal yang pertama. Supaya kita bisa menghadapi pertandingan iman ini dengan baik, pertandingan yang wajib ini dengan baik, tidak ada yang merintangi, tidak ada yang membebani
ketika kita bertanding dalam pertandingan iman ini, hal yang harus kita lakukan sebagaimana firman Tuhan pagi hari ini, kita harus, katakan harus, tidak bisa tidak. Apa? Menanggalkan semua beban dan dosa. Renungkan, bayangkan, kalau kita bertanding dalam pertandingan lari, maraton atau jarak jauh, tapi sambil memikul beban 50 kilo, 70 kilo. Coba bayangkan. Pertanyaannya, apakah kita bisa bertanding dengan baik? Apakah kita bisa tetap menjalani pertandingan itu sampai akhir? Bahkan keluar sebagai pemenang. Tentunya satu hal yang mustahil. Tentunya satu hal yang gak mungkin. Ketika kita berlari dalam pertandingan itu sambil memikul beban. Nah, dalam pertandingan iman kita, Alkitab memberikan satu kebenaran yang luar biasa supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman kita. Pertandingan wajib ini, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Karena itu merintangi, itu menghalangi. Bapak Ibu Saudara kekasih, tanggalkan semua beban dan dosa. Karena itu merintangi. Beban-beban yang tidak perlu harus kita pikul. Kenapa? Masa lalu kita, jangan kita pikul terus. Dosa-dosa kita, jangan kita terus pikul. Oleh sebab itu pentingnya kita setiap orang yang sudah percaya harus betul-betul sungguh-sungguh meninggalkan segala beban dan dosa. Karena itu begitu merintangi kita. Dan berlomba, bertanding dalam pertandingan yang diwajibkan. Kita bisa menghindar. Ini adalah pertandingan yang memang harus ditentukan. Harus kita lalui. Yang ditentukan bagi kita harus kita lalui. Wajib. Dan ada banyak saksi yang begitu banyak yang mengelilingi kita. Memberikan support, memberikan semangat. Dan menjadi penonton dalam pertandingan iman ini. Sebab itu, tanggalkan beban dan dosa. Karena itu begitu merintangi. Jangan terus engkau hidup di dalam segala beban dan dosa dalam kehidupan manusia lamamu. Karena itu akan menjadi sumber persoalan, itu menjadi sumber rintangan, sehingga kita tidak akan pernah bisa bertanding dengan baik dalam pertandingan wajib. Bahkan kita tidak akan pernah bisa keluar sebagai pemenang. Yang kedua, ayat yang kedua dalam pembacaan kita Ibrani pasal 12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Hal yang kedua dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Dan kita harus bisa menyelesaikan pertandingan itu sampai akhir, bahkan keluar sebagai pemenang, yaitu lakukan pertandingan wajibmu, pertandingan imanmu itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itu kuncinya. Itu intinya. Mata yang tertuju kepada Yesus. Ibu saudara. Jangan biarkan mata kita ketika kita sudah dalam track, sudah dalam pertandingan iman itu, mata kita tertuju kepada yang lain. Bukan kepada Yesus. Kenapa harus kepada Yesus? Karena Yesus sudah mendahului dalam pertandingan. Dan Yesus sudah memberikan contoh teladan. Dia keluar sebagai pemenang. Dia telah mencapai garis akhir dalam pertandingan imannya.
Sehingga dia berkata, tetelestai, aku sudah selesai. Aku sudah menyelesaikan pertandinganku dan aku sudah mencapai garis akhir, garis finish. Oleh sebab itu, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, notabene kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang tengah juga mengikuti pertandingan iman yang diwajibkan itu, mau tidak mau, arahkan mata kita tertuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Tertuju kepada Yesus yang akan memimpin kita dalam pertandingan iman itu. Supaya kita tetap bertahan, bahkan memimpin iman kita menuju kesempurnaan. Pertandingan iman kita menuju garis akhir. Pertandingan iman kita menuju garis finish. Sehingga kita pasti bisa menyelesaikan dan berkata, aku sudah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Karena apa? Karena kita senantiasa mengarahkan pandangan mata kita tertuju kepada Yesus. Bukan kepada dunia ini. Bukan pada kesenangan daging, kemewahan dunia ini. Ketika kita mengarahkan pandangan mata kita, perhatikan baik Bapak Ibu Saudara kekasih. Ketika dalam pertandingan iman itu kita mengarahkan mata kita tertuju kepada dunia dengan segala kesenangannya, dunia dengan segala kemewahannya, dunia dengan segala keangkuhan hidupnya, kita tidak akan pernah bisa mencapai garis akhir dalam pertandingan iman itu. Yesus ketika mengawali pertandingan imannya, kita ingat dalam Matius pasal 4, Yesus dicobai oleh iblis, ditawarkan segala kesenangan dunia ini, ditawarkan untuk supaya Yesus beralih dari tujuan hidupnya, dari pertandingan imannya kepada yang lain. Tetapi Yesus bisa menang dalam semuanya itu. Saya teringat Yohanes, salah satu rasul Tuhan Yesus yang dikasihi, juga berkata dalam 1 Yohanes pasal 2. Untuk supaya kita mengarahkan mata kita, rohani kita tertuju kepada Yesus. Dan hidup seperti Yesus. Jangan mata kita tertuju kepada dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya. Karena ketika mata kita tertuju kepada dunia, cepat atau lambat kita pasti akan keluar dari jalur pertandingan. Keluar dari pertandingan yang diwajibkan. Dan kita tidak akan pernah mencapai garis akhir. Karena kita sudah melenceng dari jalur yang ditentukan. Dari jalur pertandingan wajib kita. Kita akan melenceng, tersesat. Karena apa? Segala tipu daya dunia ini. Iblis dengan segala kesenangannya. Tidak bisa. Sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang rindu bertanding dengan baik, bertanding dalam pertandingan iman dengan tekun dan mencapai garis akhir, tidak ada pilihan lain. Arahkan mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Bukan kepada dunia dengan segala kesenangannya. Karena firman Tuhan katakan dunia ini sedang lenyap dengan segala kesenangannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, yang mengasihi Tuhan akan hidup selama-lamanya. Kalau itu, mari kita arahkan pandangan mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Haleluya. Bukan kepada dunia dengan segala kesenangannya. Karena ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada dunia dengan segala keinginannya. Matius pernah berkata, apa artinya engkau memiliki dunia dengan segala isinya jika jiwamu binasa? Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mencapai garis akhir dan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita dalam pertandingan iman. Yang ketiga yaitu Ibrani 12 ayat ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Yang ketiga yaitu ingatlah selalu akan Dia. Ini kata kunci. Ingatlah selalu akan Dia. Nah, pengertiannya seperti ini. Kenapa pentingnya kita selalu mengingat akan Yesus? Karena dalam pertandingan iman ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tidak gampang.
Tidak gampang. Sebagaimana lari maraton jarak jauh. Tidak gampang. Kita harus mengerahkan segenap kekuatan, segenap kemampuan kita. Dan dalam pertandingan itu kadang-kadang kita kelelahan, kecapean, kadang-kadang jatuh. Dan ketika hal itu kita alami dan terjadi, ingatlah selalu akan Dia. Ini pentingnya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Ketika Yesus menjalani pertandingan iman, pertandingan wajib hidupnya, tidak gampang. Yesus harus jatuh bangun ketika pikul salib. Yesus harus jatuh bangun, tersungkur. Tetapi Yesus tidak menyerah. Yesus bangkit pikul salib itu dan menyelesaikan pertandingannya sampai akhir di atas Bukit Golgota. Dan kebenaran ini yang harus sama-sama kita miliki, pikiran ini yang harus sama-sama kita pahami. Ketika dalam pertandingan iman kita selalu mengingat Yesus. Sehingga ketika kita merasa letih, lesu, bahkan terjatuh, ketika kita mengingat Yesus, kita mendapat kekuatan yang baru. Sehingga kita gak akan pernah putus asa. Kita gak akan pernah menyerah. Sekalipun ada godaan-godaan untuk kita menyerah dan putus asa. Tetapi ketika kita mengingat dan melihat Yesus dalam keteladanannya, memikul salib di jalan Via Dolorosa itu, Yesus harus jatuh bangun tetapi dia tidak pernah menyerah. Karena ketika Yesus tersungkur, Yesus melihat wajah Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena kasihnya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, Yesus bangkit kembali. Yesus melanjutkan pertandingannya. Yesus sudah menyerah. Demi Bapak Ibu Saudara dan saya supaya diselamatkan. Apapun yang Yesus alami, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah menjadi lemah, dia tetap bertahan. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya juga tetap kuat, bertahan, tidak putus asa, dan akhirnya mencapai garis akhir. Oleh sebab itu, ingatlah selalu akan Yesus, akan kasih-Nya, akan pengorbanannya, akan kebaikannya kepada kita. Sehingga kita ketika merasa sendiri, tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang care sama kita. Ingat, ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Yesus yang selalu setia. Ada Yesus yang telah lebih dahulu mengalami pergumulan dalam pertandingan iman itu dan Yesus tidak menyerah. Dia memberikan teladan, dia keluar sebagai pemenang. Hari-hari ini yang kita sama-sama jalan tidak mudah. Sama-sama kita lalui tidak gampang. Di tengah-tengah pandemi COVID, di tengah-tengah kesulitan masalah bisnis, usaha, ekonomi, keuangan, bahkan ancaman tentang kesehatan kita. Tidak mudah dalam pertandingan iman. Tidak mudah untuk kita tetap mencapai garis akhir. Tetapi ingatlah selalu akan Yesus. Sebab Yesus telah memberikan keteladanan yang luar biasa. Sehingga kita tidak akan pernah menjadi menyerah. Kita akan pernah putus asa. Kita akan pernah menjadi lemah. Tapi kita akan semakin dikuatkan. Termotivasi untuk tetap tekun bertahan lebih lama dibanding yang lain. Setia. Sehingga kita boleh mencapai garis akhir dalam pertandingan iman kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah renungan pagi hari ini memberkati kita semua. Dalam konteks kehidupan kita masing-masing, dalam kesulitan pergumulan apapun. Ingat, kita harus tetap melanjutkan pertandingan iman kita dengan tanggalkan semua beban dan dosa. Arahkan pandangan kita hanya tertuju kepada Yesus. Dan ingatlah selalu akan Dia. Sehingga kita dikuatkan, diteguhkan dalam pertandingan iman kita. Dan dipastikan mencapai garis akhir. Dan keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita bersatu dalam doa.
Terpujilah namamu buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami sekali lagi dikuatkan, diteguhkan. Untuk supaya dalam kehidupan yang tidak mudah ini, yang kami sadar, kami mengerti ini adalah pertandingan iman yang wajib, yang harus kami lalui. Di mana kami harus tetap kuat, tetap setia, tetap tekun. Sehingga kami pada akhirnya boleh menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan mencapai garis akhir dan keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu, kami sungguh-sungguh berkomitmen menanggalkan semua beban dan dosa. Karena itu begitu merintangi dan membebani kehidupan kami. Kami harus mengarahkan mata kami, pandangan kami hanya tertuju kepada Yesus yang ada di depan kami, yang memimpin iman kami menuju kesempurnaan dan mencapai garis akhir. Dan kami akan selalu mengingat Engkau Yesus ketika kami merasa letih lesu dalam pertandingan iman, ketika kami mungkin jatuh tersungkur dalam pertandingan iman ini. Kami akan dikuatkan kembali, kami akan bangkit karena kami melihat keteladanan Yesus yang tidak pernah menyerah. Ketika Yesus memikul salib, sekalipun jatuh tersungkur, Yesus Engkau bangkit kembali demi kami supaya kami diselamatkan. Biarlah kuasa itu juga boleh senantiasa memenuhi hati kehidupan kami. Kami dikuatkan sehingga kami boleh bertanding dan menyelesaikan pertandingan wajib ini dan keluar sebagai pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati tiap Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan dimanapun sidang jemaatmu berada. Kekasih-kasih Tuhan diberkati, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan. Kuasa Roh Kudus menjamah, kuasa Roh Kudus memberkati kami, meneguhkan kami. Dan berkati dalam aktivitas kami hari ini, lindungi sertai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat beraktivitas, terus bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.